Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok G, Paralga Mata Kuliah Prinsip Teknologi Hasil Ternak. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai problem based learning, yaitu susu UHT, yang diberi judul mengenal proses produksi susu UHT low fat high calcium. Kelompok kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Ajeng Dewi Aprilianti dengan NIM D2401201023. Kemudian ada teman saya Handi Saputra D2401201027. Kemudian ada Risa Putriliana D2401201042. Kemudian ada Della Rizky Asafati D2401201048. Kemudian ada Neng Kristiana Anggun Cantika D2401201055. Ada Najahra Yaju Mareta D2401201058. Dan yang terakhir ada Riani Rahmawati D2401201061. Nah, untuk mengawali presentasi kali ini akan diawali dengan pendahuluan yang akan disampaikan oleh teman saya bernama Riani. Kepada Riani, saya persilahkan. Terima kasih Ajeng atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan mengenai pendahuluan. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk ini menyebabkan kebutuhan pangan juga meningkat. Nah, dalam menunjang kedaulatan pangan, yaitu tidak hanya ketersediaan saja, namun mutu keamanan dan gizi pangan juga harus menjadi fokus kita. Contoh pangan yang dijadikan sebagai sumber gizi adalah salah satunya adalah susu. Susu mengandung zat gizi esensial seperti vitamin A, kalsium, protein, fosfor, dan tiamin. Indonesia sendiri, permintaan konsumsi susu meningkat setiap tahunnya, namun tanpa dibarengi dengan pemenuhan produksi susu yang cukup. Hal ini dapat dilihat, Indonesia masih ketergantungan impor susu mencapai 74% menurut Pratiwi dan Hakim 2013. Salah satu jenis susu yang beredar di masyarakat adalah susu rendah lemak. Susu rendah lemak mengandung kadar protein tidak kurang dari 2,7% dan kadar lemak terendah 1,2% dengan tertinggi 3%. Varian jenis susu seperti susu UHT rendah lemak tinggi kalsium atau susu UHT low fat high calcium menjadi alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi asupan gizi tanpa menambah kandungan lemak, bumbu, dan kolesterol, serta sangat cocok bagi masyarakat yang intoleran terhadap kandungan laktosa susu. Keunggulan susu low fat high calcium dapat disimpan dalam waktu lama, yaitu 9 bulan, dan kemasan yang mudah dibawa. Dengan konsumsi susu UHT low fat high calcium dapat memberi rasa kenyang, menurunkan potensi diare, begah, dan nyeri usus, sehingga dapat membantu meningkatkan performa kegiatan sehari-hari. Dengan segala keunggulan dari susu UHT low fat high calcium ini, dan terstandarisasi. Maka tujuan dari makal yang kami buat ini untuk memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai manfaat dan proses produksi susu UHT low fat high calcium, meliputi bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan, teknologi pengolahan, teknologi pengemasan yang diaplikasikan, serta teknologi penyimpangan yang diaplikasikan selama produksi susu UHT low fat high calcium. Sekian pemaparan pendahuluan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai pembahasan oleh Handi Saputra. Terima kasih. Baik, terima kasih Riani. Sebelumnya izinkan saya off kamera dikarenakan cuaca yang kurang bersahabat. Yang pertama, bahan baku dan bahan tambahan susu UHT low fat high calcium. Untuk PPT-nya bisa kalian baca sendiri ya. Saya akan menjabarkan hal-hal pentingnya saja. Seperti yang kalian ketahui, belakangan ini kan banyak banget produk susu. Ya, seperti es krim, yogurt, kue, bolu, atau produk lainnya ya, yang didasari oleh bahan baku susu. Nah, tidak jarang juga kan dari bahan produk itu
dibuat dari susu yang UHT low fat high calcium. Hal itu kan mungkin saja bertujuan agar dapat suatu produk itu menghasilkan kandungan nutrien yang lebih terkontrol atau lebih menarik lah. Nah, sedangkan untuk pembuatan susu UHT sendiri, itu bahan bakunya ya pasti susu murni, yang dimana susu murni ini udah melewati prosedur seperti pastörisasi atau sterilisasi terlebih dahulu. Terus tak jarang juga susu UHT ini ditambahi perisa seperti perisa coklat, perisa stroberi, kelapa, atau perisa lainnya lah. Nah, sedangkan untuk susu UHT low fat high calcium ini sendiri itu merupakan pengembangan dari susu UHT biasa, yang dimana susu UHT low fat high calcium ini mengandung lemak yang lebih sedikit karena dalam prosesnya itu lemaknya sudah dikurangi atau hilang. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Risa Putri. Untuknya saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Yandi. Di sini saya akan mempresentasikan teknologi pengolahan susu UHT low fat high calcium. Dalam perkembangan teknologi pengolahan susu, pembuatan susu UHT dilakukan dengan proses dan bahan baku yang berbeda, yaitu susu sapi, susu kambing, kedelai. Dan adapun macam pembuatan susu UHT dari susu sapi yaitu pembuatan susu UHT dengan proses one stage, pembuatan susu UHT dengan proses two stage, dan pembuatan susu UHT dengan proses ITBI. Untuk yang pertama yaitu pembuatan susu UHT dengan one stage. Di atas sudah ada bagian alir tahapan proses one stage, yaitu susu sapi akan dipekatkan pada evaporator sampai dengan kadar 45-50%. Susu sapi pekat kemudian dilakukan pasteurisasi yang bertujuan untuk membunuh bakteri patogen dan untuk mengurangi populasi bakteri lainnya dalam susu sapi. Pasteurisasi dilakukan pada suhu 62 derajat Celcius selama 30 menit. Dan untuk tahap ini dilakukan 1 kali pemanasan tinggi pada sterilisasi yang bertujuan untuk membunuh semua bakteri, yaitu pada suhu 110 derajat Celcius sampai 120 derajat Celcius selama waktu 10-40 menit. Selanjutnya, untuk pembuatan susu UHT dengan proses two stage yang membedakan pada tahap sebelumnya yaitu sterilisasi, ada 2 tahap, yaitu tahap pertama dengan waktu suhu 110 derajat Celcius sampai 120 derajat Celcius dengan waktu 10-40 menit, dan untuk sterilisasi kedua dilakukan pada suhu 135 sampai 155 derajat Celcius dengan waktu 2-5 detik. Dan untuk tahap pembuatan susu UHT dengan proses ITBI yang membedakan yaitu proses pasteurisasi dilakukan pada suhu 85 derajat Celcius selama 30 menit. Selama pasteurisasi berlangsung, maka terbentuk krim pada bagian atas susu dan kemudian dipisahkan pada sentrifugal separator untuk kemudian dikemas sebagai produk samping susu krim. Sedangkan susu pasteurisasi kemudian diumpankan ke tangki deodorizan untuk menghilangkan bau pada susu yang dilakukan pada suhu 55 derajat Celcius. Suhu hasil deodorizan kemudian dihomogenisasi untuk menyetarakan globula protein dan lemak. Untuk tahap ini dilakukan 1 kali pemanasan tinggi yang
dilakukan pada suhu 140 derajat Celcius dengan waktu 15 detik. Selanjutnya, pembahasan akan dilakukan oleh teman saya, yaitu Yaya. Dipersilakan. Baiklah, pada pembahasan ini saya akan membahas tentang teknologi pengemasan susu UHT low fat high calcium. Di dalam proses pengemasan susu UHT, sterilisasi produk dilakukan dengan sterilisasi inflow. Untuk menghasilkan produk yang tahan lama, produk yang telah disteril komersial ini harus dimasukkan ke dalam mesin kemas aseptis. Demi mempertahankan tingkat tinggi dari mutu mikrobiologi dari produk yang disterilkan pada inflow, baik yang berkadar asam tinggi maupun produk yang mempunyai kadar asam rendah. Maka diperlukan prosedur pengemasan aseptis. Pengemasan aseptis ini meliputi 3 tahapan. Yang pertama, sterilisasi dari bahan kemas. Yang kedua, menciptakan dan memelihara lingkungan yang steril sewaktu membentuk dan mengisi wadah atau kontainer. Yang terakhir yaitu pembuatan unit yang cukup kuat untuk mencegah infeksi ulang. Pada kemasan karton susu UHT ini memiliki beberapa lapis, yang diantaranya pertama, polietilen yang berfungsi untuk melindungi dari kelembapan luar. Yang kedua, kertas yang berfungsi untuk memberi stabilitas dan kekuatan. Yang ketiga, polietilen sebagai lapisan perekat. Yang keempat, aluminium foil yang berfungsi untuk melindungi dari oksigen, rasa, aroma, dan cahaya. Yang kelima, adhesif polimer yang berfungsi sebagai lapisan perekat. Dan yang terakhir adalah polietilen sebagai sealing. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya Anggun. Kakak Anggun, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu teknologi penyimpanan susu UHT low fat high calcium. Nah, susu UHT ini memiliki umur simpan 6-10 bulan pada suhu ruangan sebelum kemasan dibuka. Teknologi penyimpanan susu UHT pun dipengaruhi oleh pengemasan, seperti pemilihan bahan kemasan dan kesterilan alat. Pengemasan sebaiknya dilakukan dengan segera secara aseptis setelah suhu susu dingin di bawah 10 derajat Celcius tercapai, dan dalam wadah yang tertutup rapat serta disimpan dalam pendingin. Penyimpanan juga ditentukan oleh kualitas susu yang digunakan sebagai bahan baku. Penambahan penangkal sinar UV dan penggunaan kemasan co-extruded dapat mencegah oksidasi lipid dan kehilangan riboflavin pada susu selama penyimpanan. Apabila susu UHT telah dibuka kemasannya, salah satu upaya untuk menjaga kualitasnya ialah dengan menyimpannya dalam suhu rendah atau sekitar 4 derajat Celcius di dalam refrigerator, dan sebaiknya dikonsumsi tidak lebih dari 4 hari. Penyimpanan susu yang tidak menggunakan rantai pendingin ini dapat meningkatkan jumlah mikroorganisme dan menurunkan kandungan protein selama proses distribusi maupun penyimpanan susu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dela. Baik, berdasarkan paparan dari teman-teman saya yang sudah disampaikan, di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam pembuatan susu UHT low fat high calcium, secara umum bahan bakunya tidak jauh berbeda dengan susu UHT pada umumnya. Namun yang membedakan adalah proses pengolahannya. Proses pengolahan pada susu UHT low fat high calcium memiliki tahapan yang lebih panjang dan lebih lama dari proses pengolahan pada susu UHT normal. Akibatnya, zat-zat gizi yang tinggi terdapat pada susu segar sebagian ikut hilang. Untuk proses pengemasan dan proses penyimpanan susu UHT low fat high calcium ini juga masih sama dengan susu UHT normal pada umumnya. Berikut adalah referensi yang kami ambil untuk menyusun presentasi ini. Ya, kami telah sampai kepada ujung presentasi. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan atau ingin memberikan komentar dan tanggapan, silakan boleh dituliskan di kolom komentar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya akan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.